selamat pagi. Sudah siap untuk sekolah minggu? Yuk Kak Wi ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik, ikutin gerakan Kak Wi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ikutin sama Kak Wi ya lagu ini ya sama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Sudah dilipat tangannya adik-adik? Yuk ikutin Kak Wi berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Kak Owi minta untuk duduk yang tenang, duduk yang rapi, karena kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan. Udah duduk yang rapi belum? Semua udah pada duduk? Oke, bagus. Kak Owi percaya semuanya udah duduk yang rapi dan tenang. Nah, yuk dengerin Kak Owi baik-baik, pasang kupingnya ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Nih, Kak Owi mau tanya adik-adik semua. Ini apa? Apa namanya? Benar sekali, ini adalah Alkitab. Adik-adik punya semua kan ini di rumah? Nah, Alkitab ini adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup untuk mengasihi Allah. Nah, adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah belajar sama Kak Angel. Siapa yang masih ingat ceritanya tentang apa ya minggu lalu? Ya, benar sekali, ceritanya tentang Daud yang suka sekali memuji Tuhan dengan kecapinya. Nah, minggu lalu juga adik-adik sudah menebak suara apa? Singa, piano, dan suara apa lagi? Dan suara gitar, benar sekali. Nah, sekarang adik-adik coba dengerin baik-baik. Ini suara apa ya? Dengerin sekali lagi ya. Suara apa ya? Udah tahu adik-adik suara apa? Benar sekali. Suara dede bayi lagi nangis. Kenapa ya dede bayinya menangis?
Nih Kak Wi kasih tahu, dedek bayi kalau masih kecil memang sukanya menangis, suka tertawa, dan suka tidur. Nah, kalau dedek bayi lagi nangis, itu tandanya dia bisa lapar, atau minta diganti popoknya, atau dia mengantuk. Anak bayi tidak bisa bicara, makanya adik bayi bisanya hanya menangis. Nah, biasanya adik bayi yang masih baru lahir, suara nangisnya tuh pelan. Kalau dia sudah bertumbuh, sudah mulai besar, tangisannya semakin besar. Contoh ya, ikutin Kak Uwi sama-sama. Kalau adik bayinya yang baru lahir, suaranya uwe, uwe, uwe. Nah, kalau udah mulai agak besar, gimana? Uwe, uwe, uwe. Hah, akan semakin besar. Pintar sekali adik-adik. Adik-adik, Kak Uwi punya cerita nih. Suatu hari ada anak kecil, anak bayi yang baru lahir dari keluarga yang mengasihi Allah. Tapi pada saat itu, pada masa bayi itu lahir, semua bayi tidak boleh hidup. Nah, kedua orang tuanya menyembunyikan bayi ini ketika ia lahir. Gimana suaranya tadi waktu bayi masih kecil, baru lahir? Benar, masih pelan. Tapi hari demi hari bayinya kan bertumbuh adik-adik. Bayinya mulai besar. Jadi suaranya gimana bayi kalau udah gede? Oe, oe, oe. Makin terdengar oleh banyak orang. Nah, bayinya gak bisa lagi deh disumputin. Gak bisa lagi disembunyiin. Gimana nasibnya sama bayi ini adik-adik? Yang pengen tahu kelanjutan nasib bayi ini, dengerin baik-baik ceritanya ya. Musa. Ini adalah cerita mengenai bayi Musa. Ini adalah Musa. Ia adalah keturunan dari Lewi dan saudara Yusuf. Mereka memiliki banyak saudara, anak dan cucu. Mereka hidup bahagia di Mesir. Suatu ketika, memerintahlah seorang raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Ia takut bahwa ada seorang dari Israel akan lahir dan berkuasa. Ia memiliki rencana untuk memusnahkan orang-orang Israel dengan cara memperbudak orang Israel di Mesir. Ia menyuruh orang Israel untuk kerja rodi, serta membangun kota-kota besar di Mesir. Namun, semakin hari, justru jumlah orang Israel semakin banyak dan semakin kuat. Dari situ, ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Disinilah Musa lahir. Musa baru lahir dan ia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena semakin hari semakin besar, tidak bisa lagi untuk disembunyikan, orang tuanya membuat keranjang dan menaruhnya di sungai Nil. Kakaknya mengikutinya untuk melihat keadaan Musa. Dan pada waktu itu, putri Firaun melihat keranjang itu. Ia mengambilnya dan ia melihat ada seorang bayi di dalamnya. Kakak Musa menghampiri putri Firaun dan menawarkan seorang inang pengasuh untuk bayi Musa. Putri Firaun setuju dengan ide itu. Kemudian ia membawa ibu Musa untuk mengasuh bayi Musa. Sampai usia yang agak besar, Musa dikembalikan kepada putri Firaun untuk dijadikan anak angkat oleh putri Firaun. Demikianlah bayi Musa selamat dari pembunuhan.
ia disertai oleh Allah. Nah, adik-adik udah denger kan tadi ceritanya tentang siapa? Bayi Musa, benar. Nah, bayi Musa ceritanya ada di Alkitab, ada dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Keluaran 2. Adik-adik nanti bisa baca lagi ya sama orang tuanya di rumah, sama papa dan mama. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan bayi Musa di mana Allah memelihara bayi Musa sehingga bayi Musa tidak jadi mati dibunuh oleh raja yang jahat. Allah mengasihi bayi Musa. Allah juga mengasihi adik-adik semuanya dan mengasihi Kak Uwi juga. Jadi kita semua dikasihi oleh Allah. Nah yuk sekarang Kak Uwi mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita makanan dan minuman. Tuhan Yesus juga memberikan kita perlindungan dari COVID-19 sehingga kita tidak terkena COVID-19. Nah yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Tuhan mengajarkan kami dan mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk berkat dan sukacita yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keamanan yang juga Tuhan berikan kepada setiap kami sehingga kami aman dan terjaga di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia yang sekarang sedang mengalami wabah COVID-19. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, Tuhan yang menjaga setiap anak-anak yang percaya sama Tuhan. Dan setiap harinya penyebaran COVID semakin menurun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, papa, mama, kakak dan adik, juga kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau saja yang memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.